Pak, cek, cek, cek. Nomor 4 Pak, sudah record yang di saya. Masuk Pak. Pak Heru. Ini kelompok 5. Pak Pri, Pak Iya, Pak Sukadi Heru. minta tolong, ini kan kamera saya rusak, saya mau pakai satu lagi ini, tapi dari tadi minta izin gabung, udah belum ini? Oh, udah. Sudah gabung? Sudah. Oh, udah. Ini masih bocor semua karena saya belum menutup. Jangan nanti kalau masih Bergantian, bergiliran. Oke, bisa langsung dimulai Pak Heru. Bisa langsung dimulai ya. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Pri. Selamat siang Pak Heru. Perkenalkan, saya Heru Mulyanto, guru pendidikan agama Islam di SMK Negeri 2 Salatiga. Sementara Pak Pri silahkan perkenalkan diri. Ya, saya Prianto dari guru bahasa Inggris SMP Negeri 2 Salatiga. Oke, terima kasih. Kemudian apa rencana pertemuan ini Bapak sehingga kita melakukan pertemuan hari ini? Oke, begini Pak Heru, saya bersengaja minta waktunya Pak Heru yang sibuk ini karena saya ini ada sedikit ganjalan Pak Heru, sedikit satu yang mengganggu benak pikiran saya, begitu Pak Heru. Jadi dengan berbicara dengan Pak Heru mungkin saya bisa mendapatkan satu bentuk solusi semacam itu Pak Heru. Kira-kira Pak Pri, apa masalah Bapak sehingga Bapak perlu untuk sharing atau kemudian bertemu dengan saya? Begini Pak Heru, jadi dalam kegiatan keseharian saya sebagai seorang pengajar, akhir-akhir ini saya mengalami satu bentuk kekecewaan ya begitu Pak Heru ya, karena dari pembelajaran yang akhir-akhir ini saya lakukan masih ada beberapa siswa yang intinya belum berhasil dalam kegiatan pembelajaran, dalam hal ini ditandai dengan belum mencapai batas ketuntasan dari kriteria minimal yang ditetapkan oleh mata pelajaran bahasa Inggris yang saya ajar, begitu Pak Heru. Lalu kira-kira bagaimana kok bisa begitu Pak? Ada kendala atau ada masalah apa ini? Oke, jadi begini Pak Heru ya. Selama ini pembelajaran yang saya lakukan ini cenderung menggunakan metode-metode pembelajaran yang sebagaimana umumnya dilakukan, yaitu menggunakan beberapa buku mata pelajaran atau buku paket yang berasal dari draft pemerintah sesuai dengan kurikulum yang sedang diberlakukan, semacam itu Pak Heru. Jadi mungkin dari semua anak yang beragam input maupun kompetensinya, ada beberapa anak yang mungkin belum bisa mengikuti pembelajaran yang saya berikan, sehingga mereka tidak bisa mencapai batas ketuntasan minimal yang sudah ditetapkan karena tidak bisanya mengikuti dalam kegiatan pembelajaran semacam itu, Pak. Lalu menurut Pak Pri sendiri, dari masalah-masalah itu, adakah solusi atau jalan keluar supaya hal itu tidak terjadi? Begini Pak Heru, dari hasil pembelajaran atau hasil evaluasi pembelajaran, saya sudah melakukan satu bentuk analisis
dari hasil tes ataupun ulangan semacam itu, berdasarkan beberapa siswa yang tidak tuntas dalam mengikuti pembelajaran itu, saya gali informasi mengapa bisa demikian, dan kesimpulannya pada intinya mungkin mereka mengalami satu bentuk kebosanan dalam mengikuti pembelajaran yang saya berikan, semacam itu Pak Heru. Lalu menurut Pak Pri, bagaimana cara mengatasi atau strategi untuk mengatasi kebosanan itu? Oke, begini Pak Heru ya. Saya pada pembelajaran yang akan datang akan berusaha untuk melakukan strategi pembelajaran yang lebih berpihak kepada murid. Pembelajaran yang berpihak pada murid semacam itu Pak Heru. Bagaimana itu Pak? Maksud dari pembelajaran yang berpihak kepada murid? Iya Pak. Jadi pembelajaran yang berpihak pada murid berdasarkan pengetahuan yang saya peroleh dari teman sejawat, dari pelatihan-pelatihan atau program pendidikan guru penggerak yang saat ini sedang saya ikuti, itu adalah pembelajaran yang memenuhi kebutuhan belajar dari peserta didik atau kebutuhan belajar murid yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar mereka, cara belajar mereka, gaya belajar mereka, dan minat belajar mereka semacam itu Pak Heru. Itu kelihatannya kan bagus sekali Pak, maksudnya pembelajaran yang memenuhi minat dan lain sebagainya, tapi kira-kira rencana konkretnya bagaimana ini Pak? Iya, begini Pak Heru ya, untuk rencana konkretnya dalam saya akan melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid, yaitu dengan melakukan satu bentuk pembelajaran diferensiasi semacam itu Pak. Jadi saya sudah memiliki data atau sudah ada data yang tersedia dari guru bimbingan konseling tentang gaya belajar dan minat belajar dari semua siswa yang saya ajar semacam itu, atau semua siswa yang ada di sekolah semacam itu Pak Heru. Jadi dengan berdasarkan data siswa tersebut, saya akan coba melakukan untuk pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan gaya belajar dan minat belajar dari siswa tersebut masing-masing. Lalu Pak Pri, itu sudah bagus sekali. Iya. Lalu bagaimana untuk jangka waktunya? Apakah kira-kira bisa memenuhi target-target waktu itu dalam jangka waktu tertentu? Iya, mengingat memang waktu yang sudah menjelang akhir tahun pembelajaran, maka saya akan menyesuaikan untuk pembelajaran berdiferensiasi dengan materi yang masih tersisa Pak Heru ya. Jadi masih materi terdekat yang masih tersisa untuk saya mencoba melakukan satu bentuk pembelajaran diferensiasi yang mana strateginya nanti adalah pembelajaran diferensiasi proses dan produk semacam itu Pak Heru. Ada diferensiasi proses, ada diferensiasi produk, mungkin masih ada satu lagi yaitu diferensiasi konten ya Pak Pri. Ya. Iya betul sekali Pak Heru. Lalu untuk model pembelajaran diferensiasi ini kira-kira siapa saja yang Pak Pri akan libatkan dalam menyukseskan pembelajaran diferensiasi ini? Oke, dalam perencanaan saya akan nanti saya akan segera menyusun satu rancangan pembelajarannya atau RPP-nya untuk pembelajaran berdiferensiasi materi teks materi terakhir advertisement atau iklan dalam bahasa Inggris. Kemudian nanti saya akan minta bantuan terhadap rekan sejawat saya
Ibu Ratna selaku guru bahasa Inggris yang juga sama-sama mengajar di kelas 9 semacam itu Pak Heru. Lalu kira-kira setelah minta bantuan dan lain sebagainya, apakah Pak Pri punya indikator? Apakah pembelajaran ini berhasil atau tidak? Itu kira-kira indikatornya bisa dilihat dari mana itu Pak? Oke, untuk indikatornya saya akan berdasarkan dengan apa itu produk dari akhir pembelajaran yang mana tadi juga sudah menyampaikan akan melakukan satu strategi diferensiasi produk sesuai dengan minat dari tiap-tiap siswa tersebut. Untuk ukuran keberhasilan, apakah bisa ditetapkan atau bagaimana kira-kira Pak? Oke, untuk ukuran keberhasilan adalah bahwa siswa di sini masing-masing berhasil dalam membuat suatu bentuk produk jasa iklan atau advertisement yang disesuaikan dengan minat bakat. Mungkin ada yang minat dengan infografis, visual infografis yang minatnya, kemudian yang minatnya kepada vlog, video vlog berupa audiovisual bisa membuat satu bentuk iklan berbentuk vlog, video vlog ya. Semacam itu yang bisa mereka unggah di YouTube ataupun sosial media yang mana kita bisa menilai tingkat keberhasilan dari proses dari mana mereka, murid-murid tersebut membuat satu produk hasil karya tersebut Pak Edu. Memang bagus sekali untuk pembelajaran diferensiasi ini, misalkan untuk materi iklan, ya kita itu memang untuk diferensiasi bagi mereka yang berminat pada audiovisual, dia membuat video vlog seperti atau video iklan seperti yang Pak Pri katakan. Untuk yang kinestetik itu mungkin mereka bisa mempraktekkan langsung cara mengiklankan barang atau cara menawarkan barang, mungkin seperti sales itu yang datang ke sekolah langsung menawarkan barang ini, barang itu dan lain sebagainya. Tetapi itu sudah luar biasa sekali itu Bapak. Tapi untuk terhadap rencana aksi yang Pak Pri lakukan ini tadi, yaitu pembelajaran diferensi, kira-kira siapa dan apa yang Pak Pri dapat lakukan untuk selalu menjaga komitmen ini tidak hanya berhenti pada satu titik ini atau pada kelas 9 ini yang menjelang lulus, tapi Pak Pri bisa menerapkannya kepada kelas-kelas yang lain. Kira-kira siapa yang bisa membantu Pak Pri seperti itu? Iya, tentu saja kita akan berkonsultasi dengan teman sejawat satu rumpun ya dalam satu sekolah itu atau MGMP lokal. Kemudian kita mencoba untuk masukkan ini dalam struktur kurikulum untuk di tahun pembelajaran berikutnya atau yang akan datang, agar ini menjadi satu program dari mata pelajaran kami untuk memasukkan satu bentuk pembelajaran diferensiasi dalam pembelajaran. Kemudian sebisa mungkin nantinya akan kita usulkan agar semua mata pelajaran bisa menggunakan satu bentuk model atau metode pembelajaran berdiferensiasi yang intinya bertujuan untuk pembelajaran yang berpihak kepada murid semacam itu Pak Heru. Oke, terima kasih Pak Pri. Ya mungkin saya bisa melihat bahwa Pak Pri sudah memahami dari masalah ini. Kira-kira bagaimana, pertanyaan terakhir ini Pak Pri, bagaimana dengan tindak lanjut dari sesi coaching ini?
Oke, untuk tindak lanjut dari sesi coaching ini, saya akan berusaha untuk memanfaatkan hasil daripada coaching pada kegiatan hari ini karena benar-benar begitu sangat membantu membuka apa itu jendela wawasan dari saya untuk uh, mengembangkan diri dalam satu bentuk coaching semacam ini, Pak Heru, untuk mencari solusi atas satu masalah ataupun eh, berbagi satu pengetahuan baru terhadap orang lain, semacam itu, Pak Heru. Oke, terima kasih Pak Pri. Saya kira cukup Ya, untuk hari ini. oke. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Pak Heru atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ini Pak Pri untuk Ya, pertanyaan refleksi diri. ya. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan ini Pak Pri? Iya, yang sudah berjalan baik ya tentu saja di sini saya bisa secara sadar penuh ya bisa mengeluarkan apa yang menjadi unek-unek di dalam pikiran saya. Kemudian tadi sudah juga mendapatkan solusi atas apa yang menjadi permasalahan, kemudian mendapatkan satu bentuk pemantapan atas keraguan terhadap satu program pembelajaran yang akan saya lakukan. Kemudian Gitu. apa yang masih perlu diperbaiki di Pak? Ya mungkin sama seperti yang Pak Heru tadi sampaikan, mungkin perlu banyak melakukan kegiatan semacam ini, Pak Heru. Jadi walaupun dikemas dengan tidak formal agar nantinya kalau setelah dikemas formal bisa berjalan seperti biasa menjadi satu hal yang biasa, kebiasaan yang baik gitu, Pak. Lalu apa yang Pak Pri lakukan agar tetap dalam kondisi penuh sebelum coaching ini? Betul sekali. Mungkin saya rasa di persiapan ya Pak Heru. Jadi persiapan, walaupun ini memang tadi dikatakan ini sudah sering kita lakukan, tapi karena saat ini dikemas secara formal, secara resmi, kemudian didokumentasi, jadi tidak perlu juga kita melakukan satu bentuk persiapan agar saya tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh ya seperti tadi menyiapkan asupan gizi dengan baik, kondisi psikis dengan baik dan sebagainya. Tugas-tugas sudah dilaksanakan, sudah diambil skala prioritasnya, semacam itu Pak Edu. Oke, yang terakhir Pak Pri, apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan proses coaching hari ini? Oke, mungkin frekuensi, mungkin perlu kita lakukan lagi beberapa kali Pak Heru untuk membuatnya lebih baik ya, untuk mendekati agar lebih sempurna semacam itu Pak Heru. Terus, apa yang Bapak rasakan ketika di coaching ini? Ya, yang pertama apa itu grogi juga, nervous juga, tapi berikutnya menjadi lega tadi. Satu hal yang menjadi unek-unek bisa dilepaskan, kemudian keraguan atas satu rencana yang akan saya lakukan menjadi hilang, menjadi mantap untuk dilakukan satu bentuk pembelajaran diferensiasi semacam itu Pak Heru. Oke, terima kasih. Cukup sekian, mungkin kita bisa kembali ke room utama dan jangan lupa disimpan untuk recordingnya ya Pak. Oke, siap Pak Heru. Insya Allah siap ini lancar. Kita kembali ke room utama gitu. Saya lihat dulu. Oke, sampai jumpa Pak Heru. Sampai jumpa. Bisa kembali Pak Pri ke main room gitu. Iya Pak, ini sedang mencari linknya. Iya.
masukkan suara dari mana-mana. Sebentar. Tapi masih Tapi latihan Pak, apa-apa. Pak Heru, Iya. gambarnya masih Saya ini saya mau pakai HP untuk gambarnya, Oh, cuma iya. sedang menuju ke situ, minta bergabung. Iya, belum yang satu belum, Pak. Baru Nah, satu. yang satu belum itu. Iya. Nunggu Pak tadi mungkin. Iya. Karena yang ini gambarnya nggak bagus, Pak. Nggak tahu saya pakai kamera Si komputer. Laptop. bukan ini ada sebetulnya ada kamera apa, Pak? Logitech, kamera laptopnya mati kemarin. Kemarin kan saya juga pakai dua gini. Jadi ya nggak tahu ini kenapa. Ini saya minta bergabung tapi belum dianu sama apaan. Nah. Tuh, mati habis. Cek. WA aja. Sudah masuk Pak Heru? Udah. Iya. Videonya ya, sekarang jelas. Oke Pak, jenengan yang rekam nggih? Oh ya. Minta kalau udah co-host belum Pak? Sudah. Oh, berarti langsung rekam itu kita mulai kapan ini? Bisa kita mulai mungkin ya. 10.48 atau kita tunggu sampai 10.50? Ya 10.50 aja. Iya. Ngitungnya Biar pas. Berarti kalau sesuai dengan yang terakhir ini kan enggak 30 menit, cuma 15 menit kan Pak? Iya. Kalau 15 menit kan durasi kita kemarin itu sudah 15 menit saya kira bisa diteruskan ya. Iya. Maksudnya ya sama seperti ketika kita latihan kemarin. Oke, kita jeda dulu Pak, sebentar mungkin 1 menit. Terus jaringan mulai nanti biar motongnya agak lebih mudah.
Oke, alarm Anda disetel untuk pukul 18.50. Mulai Pak Heru. Oke, siap Pak, dimulai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung. Oke, baiklah. Saya pada kesempatan saya kali ini akan mempraktekkan praktek coaching berdasarkan Tirta. Saya pada kesempatan ini akan melakukan coaching terhadap Bapak Heru Mulyanto, guru SMK Negeri 2 Salatiga. Oke, baik, mungkin langsung kita bisa mulai. Oke, assalamualaikum, selamat siang Pak Heru. Selamat siang Pak. Oke, gimana ini kabarnya Pak Heru? Alhamdulillah baik Pak. Oke, ini ada apa ini Pak Heru, rencananya bagaimana ini? Kok kita menghubungi saya untuk bertemu ini, rencananya gimana Pak Heru? Pertama-tama mungkin terima kasih Pak atas waktunya. Oh iya Pak, sama-sama Pak. Hari ini saya diberi kesempatan untuk bertemu Bapak dalam rangka saya ingin